Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adik-adikku semua yang saya cintai, alhamdulillah ini sekedar mengisi waktu luang, saya mencoba membuat rekaman ini untuk tulisan buku tausiah ibu kepada anak untuk keturunannya. Ini sengaja saya buat untuk direkam, bukan berarti saya yang sok hebat, tapi karena saya belum sempat membaca dengan sepenuhnya, maka biar saya bisa membaca, maka saya buat seperti ini biar bareng-bareng membaca dan mendengarkan. Kalau ada audionya lebih mending daripada membaca saja. Kalau ada kesempatan bisa disetel, kalau tidak ya tidak mengapa. Sekali lagi, bukan bermaksud menggurui, tapi sekedar membacakan tulisan daripada ibu kita. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau telah memberikan tuntunan kepada kita sehingga menjadi seorang muslim yang seperti ini. Pada bagian pengantar, ibu menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Manusia dengan akal dan pikirannya adalah makhluk yang terbaik. Ia dapat membedakan antara yang baik, lebih baik dan paling baik, antara yang jelek, lebih jelek dan paling jelek, antara yang berguna, yang lebih berguna, dan yang paling berguna, antara yang merusak, lebih merusak, dan paling merusak, dan seterusnya. Dan pengertian lain, manusia adalah makhluk yang mempunyai pengertian dan mempunyai kesadaran. Makhluk berkebudayaan dan berperadaban. Dengan pengertian kesadaran demikian itu, seharusnya manusia melakukan perbuatan yang baik dan berguna saja. Tetapi sejarah peradaban manusia telah menunjukkan dengan jelas bahwa manusia dari dahulu sampai sekarang bukan hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan berguna, tetapi juga melakukan perbuatan yang keji dan membawa kerusakan. Bahkan sering kita temui perbuatan-perbuatan baik berguna amat sedikit dan jarang. Bahkan sering kita temui perbuatan-perbuatan baik dan berguna itu jarang, malah sedikit. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang keji dan merusak begitu banyak dan sering kita jumpai atau dilakukan oleh manusia dalam kehidupan di dunia ini. Apakah yang akan terjadi dengan manusia bila keadaan demikian itu dibiarkan saja? Sudah pasti manusia semakin keji dan jahat, dan dalam waktu tertentu pasti manusia seluruhnya menjadi perusak dan mengakibatkan kerusakan-kerusakan, kekacauan, sehingga manusia musnah sama sekali. Karenanya di kalangan manusia harus senantiasa diadakan usaha-usaha mendorong agar manusia semakin baik dan mengerem agar manusia tidak jatuh menjadi perusak. Untuk itu kepada setiap manusia harus ditanamkan iman yang menurut ajaran agama Islam disebut dengan rukun iman yang 6 perkara itu. Mengapa dikatakan bahwa iman itu mendorong manusia menjadi berbuat baik? Sebab kebaikan menurut orang beriman lain dengan kebaikan menurut orang yang tak beriman. Menurut orang yang tak beriman, kebaikan itu hanya sekedar kebaikan, lain tidak. Sedangkan kebaikan menurut orang yang beriman, kebaikan itu bukan hanya sekedar kebaikan saja, akan tetapi bahwa setiap kebaikan yang ia perbuat di mana dan kapan saja terhadap siapa saja
dan apa saja akan dilihat, didengar, dan diketahui Allah. Allah ridho akan kebaikan itu, dan ridho pula terhadap orang yang melakukan kebaikan itu. Keridhaan Allah berubah dengan curahan rahmat Allah yang tak putus-putus, baik di saat ia masih hidup, apalagi setelah ia meninggal. Di saat ia hidup di dalam alam barzah atau alam akhirat yang jauh lebih kekal dan lebih luas, ia akan masukkan Allah ke dalam surga. Lihat, ini nanti dijanji Allah yang nomor 1 pada bahasan kekuasaan Allah. Demikian pula lah halnya, kenapa dikatakan bahwa iman itu dapat mengerem manusia dari perbuatan mungkar. Bagi orang yang beriman, kemungkaran itu bukan hanya kemungkaran. Setiap kemungkaran dilakukan manusia dalam hidupnya akan dilihat, didengar, dan diketahui oleh Allah. Kapan dia dan di mana saja kemungkaran-kemungkaran itu dilakukan, atau terhadap apa dan siapa saja kemungkaran itu dilakukan. Kemungkaran itu akan mengakibatkan kemarahan Allah. Sedangkan kemarahan Allah akan mengakibatkan turunnya siksa selama ia masih hidup, lebih-lebih adab dan siksa sesudah dia meninggal di alam barzah ataupun alam akhirat kelak. Dia akan disiksa oleh Allah dalam neraka. Na'udzubillah. Orang beriman akan melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu sebanyak-banyaknya, sekalipun kadang kebaikan itu akan merugikan hidupnya, seperti pengorbanan harta. Sekalipun kebaikan itu berat dan susah sekali melakukannya, seperti menolong orang yang sedang tenggelam di lautan atau sedang terbakar dalam kebakaran besar. Bahkan sekalipun akan mengakibatkan akan kematian, seperti berperang mempertahankan agama dan tanah air atau bangsa. Orang beriman akan menjauhi setiap kemungkaran, sekalipun kemungkaran itu mengakibatkan keuntungan yang besar bagi dirinya. Maka untuk keindahan dunia, tanah air, negara, dan bangsa, bahkan untuk keindahan rumah tangga, perlulah kita tanamkan keimanan dalam diri kita masing-masing, pada setiap anggota keluarga kita, terhadap setiap bangsa manusia yang hidup di bumi ini. Inilah tugas suci, tugas manusia yang mulia dan terbesar sepanjang masa. Untuk dapat melakukan tugas inilah kita mencari harta benda, ilmu pengetahuan, kesehatan dan kekuatan, pangkat dan jabatan. Untuk tugas inilah kita hidup bersedia, hidup larat, sengsara, atau mati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuat oleh ibu kita Bilqis tanggal 3 Agustus 2005. Ini sudah lama dibuat. Ibu sudah menasihati sungguh sangat luar biasa. Pesan intinya supaya kita tetap beriman, ya, beramal soleh. Dengan amal soleh dilandasi iman, insya Allah akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Lantas selanjutnya sambutan Bapak kita. Bapak kita juga menyambut apa yang ditulis oleh ibu kita. Masya Allah. Beliau sempat membaca dan bagus menurutnya. Lebih lengkapnya tulisan bisa dibaca sendiri-sendiri ataupun mendengarkan suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rob seru sekalian alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Di era globalisasi saat ini sangat sulit membedakan mana yang hak dan yang batil untuk memegang atau mengamalkan tuntun agama sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, bagaikan memegang bara api. Masya Allah. Oleh karena itu, Bapak menyambut baik dengan menghargai usaha ibu dengan susah payah. Betul, ini susah payah untuk ditulis
mengumpulkan pesan-pesan seperti ini memang sangat payah, melelahkan. Sehingga ibu mampu menulis pesan-pesan guna menasihati anak-anaknya agar tetap konsisten mempertahankan keimanannya. Berarti sama pemikiran saya dengan Bapak bahwa itu pesannya adalah masalah keimanan. Karena orang yang tidak iman pasti tempatnya neraka. Naudzubillah min dzalik. Tidak bisa luntur keimanan kita ini walaupun dalam situasi kondisi yang serba global. Diharapkan Bapak kita setelah membaca ini kita itu tidak luntur keimanan kita. Mudah dikatakan, berat dilaksanakan karena begitu banyak godaan. Bapak yakin dan percaya bahwa tulisan ini, pesan-pesan yang ada di dalam buku ini kalian sudah mengerti atau sudah pernah membacanya, tetapi akan lebih terkesan, lebih berkesan dan dikenang karena pesan ini adalah karya ibu sendiri. Betul, karena ini memang ibu sendiri yang menulis dan saya yang melihat tulisan-tulisan ibu berserakan dan saya tumpuk-tumpuk dan saya tulis seperti ini. Tetapi harapan Bapak pesan-pesan ini jangan hanya dibaca dan dikenang saja. Yang utama setelah dibaca dan diingat serta harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pesan yang mendalam termasuk untuk anak-anak kita. Kiranya pesan ibu supaya anak-anak juga membaca buku ini. Kalau nggak sempat ya mendengarkan bacaan saya yang suaranya serak-serak merdu. Demikian sambutan Bapak, mudah-mudahan pesan-pesan ini berguna untuk anak cucu kami dan kepada Ibu kami doakan mudah-mudahan amal usahanya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitulah Bapak, kita doakan semoga Allah memberikan pengampunan, kasih sayang, rahmat. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasid madkhalahu wa silhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqas saubul abyadu minat danas. Demikian narasi yang pertama. Semoga bisa berlanjut pada narasi pembacaan buku yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.